Welcome to our channel. Sebutan tentang Natal diketahui bukan hanya diberikan pada sebuah nama perayaan keagamaan saja, tetapi juga nama pulau. Ya, Christmas Island atau Pulau Natal merupakan sebuah pulau yang indah dan letaknya dekat dengan Pulau Jawa, tetapi tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Pulau yang awalnya ditemukan tidak berpenghuni ini disebut-sebut menyimpan harta karun yang berharga. Selain itu, banyak sisi menarik lainnya dari pulau yang pernah dikuasai oleh Inggris ini untuk dibahas. Nah, seperti apakah Pulau Natal ini? Kenapa pulau ini diberi nama sesuai dengan perayaan agama Kristen? Data Fakta telah merangkum sejumlah fakta menarik Pulau Natal dalam ulasan berikut ini. Sejarah. Pulau Natal yang dikenal menawan dan tentram ini diketahui punya sejarah yang menarik, seksi dan terkadang bergejolak. Christmas Island Tourism Association di laman resminya membeberkan sebuah artikel yang berjudul The History of Christmas Island. Artikel tersebut mengungkapkan tentang sejarah awal ditemukannya Pulau Natal. Menurut artikel tersebut, pulau ini dinamai Pulau Natal bermula dari kisah Kapten William Miners berlabuh di sebuah pulau dan menamai pulau itu dengan sebutan Natal. Ide itu didapatkan karena sang penjelajah ini menemukan daratan tersebut pada 25 Desember 1643 yang bertepatan dengan perayaan Natal. Kapten laut berkebangsaan Inggris ini merupakan master kapal dari East India Company atau EIC bernama Royal Mary yang aktif sepanjang tahun 1626 hingga tahun 1638. Penemuan ini selanjutnya dimasukkan dalam peta navigasi Inggris dan Belanda sejak awal abad ke-17. Tetapi baru pada tahun 1666, pulau tersebut diterbitkan oleh kartografer asal Belanda. Harta karun Pulau Natal. Banyak pihak yang ingin mengklaim Pulau Natal karena kaya sumber daya alam berupa fosfat sebagai bahan asam fosfat yang digunakan untuk pupuk. Mengutip laman solopos.com, rombongan dari kapal Angkatan Laut Inggris HMS Engeria dapat mencapai Bukit Murray di Pulau Natal dan menemukan fosfat. Inggris pun mengincar Pulau Natal atas desakan naturalis Skotlandia John Murray karena adanya fosfat pada Juni 1888. Oleh sebab itu, pulau ini disewakan oleh Inggris kepada para pengusaha agar berdiri tambang fosfat. Didirikanlah pemukiman Flying Fish Cove dengan perusahaan fosfat serta ratusan buruh Cina, 8 manajer Eropa, dan 5 polisi Sikh sebagai tenaga kerja dan beberapa bangsa Melayu. Namun, selama pecahnya Perang Dunia I, penambangan fosfat mulai berkurang, tetapi jalur kereta api di settlement ke South Point tengah dibuat. Pada tahun 1942, sebanyak 900 tentara Jepang menyerang dan mencaplok Pulau Natal serta menahan bangsa Eropa yang ada, memburu 1.000 pekerja Melayu dan Cina di hutan pulau ini. Kekalahan Jepang di medan perang pada tahun 1945 membuat Jepang harus menarik pasukannya dan membebaskan pulau ini. Pada tahun 1949, Australia dan Selandia Baru membeli perusahaan di pulau ini dan Pulau Natal mulai ditangani oleh koloni Singapura. Inggris pun mengambil alih pulau itu dari Jepang, tetapi pada tahun 1946, pulau itu harus beralih tangan secara yuridis ke koloni mahkota Singapura. Barulah pada tahun 1958, Inggris memberikan kedaulatan Pulau Natal tersebut ke Australia. Profil Pulau Natal. Wilayah yang merupakan bagian dari Australia ini berada di laut lepas Samudra Hindia, sekitar 224 mil dari selatan Pulau Jawa Indonesia dan berjarak 870 mil barat laut Australia. Seperti yang dilansir dari laman Britannica.com, Pulau Natal dikelola sebagai wilayah luas Australia yang dikenal sebagai puncak gunung samudra. Titik tertinggi dari pulau ini adalah Bukit Murray dengan ketinggian 1184 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian barat pulau. Sedangkan pemukiman utama penduduk dan pelabuhan utamanya berada di Flying Fish Cove atau bagian dari timur laut Pulau Natal. Dataran tinggi tengah Pulau Natal ini dibalut dengan lereng dan teras yang berselang-seling ke tebing. Sebagian besar Pulau Natal dengan berbagai fauna yang mencakup sejumlah besar burung laut, reptil kecil, kepiting darat, dan serangga.
Sumber air di pulau ini berasal dari mata air dan sumur untuk memasok air tawar bagi penduduk pulau. Populasinya meliputi banyak etnis Tionghoa, minoritas keturunan Eropa, buruh Melayu yang direkrut dari Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Cocos. Perekonomian wilayah tersebut sebagian besar didasarkan pada penambangan dan ekstraksi fosfat. Cadangan fosfat yang sedikit membuat para penghuni pulau berupaya untuk mengembangkan jalur pariwisata. Gubernur Jenderal Australia memilih administrator yang bertugas mengelola pulau dan punya staf untuk tugas sekretariat, pendidikan, pos, polisi, radio, dan pelabuhan. Penduduk Muslim lebih banyak dari Kristen. Walaupun bernama Pulau Natal yang identik dengan agama Kristen, tetapi lebih banyak penduduk pulau ini yang justru menganut agama Islam. Melansir laman republika.co.id, warga Pulau Natal merupakan imigran yang sedang berjuang untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari pemerintah Australia. Para imigran di pulau ini terdapat sejumlah Muslim yang juga menyebarkan ajaran agama Islam. Data dari CIA World Factbook mengungkapkan bahwa populasi Muslim di pulau ini sebanyak 25% dari total penduduk, sekitar 1.496 jiwa. Sebagian besar berasal dari etnis Melayu, tetapi etnis ini bukanlah kelompok mayoritas. Penduduk beragama Buddha mendominasi pulau ini sebanyak 36% dari total populasi, Katolik 18%, dan agama lainnya seperti Bahai, Tao, dan Konghucu 21%. Komunitas Muslim lebih banyak berada di Flying Fish Cove atau dikenal juga dengan sebutan kampung dengan hidup damai di pulau multi etnis ini. Tujuan imigran mencari suaka. Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pernah merencanakan berkunjung ke Pulau Natal untuk menekankan bahwa di pulau inilah para pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru akan dikirim. Pencari suaka merupakan orang yang keluar dari negaranya untuk memasuki negara lain dan mengajukan permohonan suaka yakni perlindungan internasional di negara tersebut. Ini adalah menjadi pertama kalinya Perdana Menteri yang sedang menjabat berkunjung di kawasan luar Australia yang secara geografis dekat dengan Indonesia. Scott Morrison mengungkapkan bahwa pusat penahanan Pulau Natal akan dibuka lagi karena undang-undang transfer media ini sukses disahkan oleh parlemen. Kebijakan ini membuat para pencari suaka di Pulau Nauru dan Pulau Manus berpeluang untuk dipindahkan ke Pulau Natal untuk mendapatkan perawatan medis. Namun Pulau Natal dikenal sering menjadi tujuan pencari suaka, tetapi sebagian berstatus ilegal. Seperti yang dilansir dari laman cnnindonesia.com, banyak imigran gelap menuju Pulau Natal yang melintasi Laut Indonesia. Imigran ini melintas di Cisarua Puncak. Mereka kemudian berlayar dari Pantai Pacitan atau Tulung Agung, Jawa Timur. Upaya pemerintah Australia untuk menangani imigran gelap begitu keras. Australia tidak segan mengirim para imigran ke Pulau Jawa dengan sekoci, sebuah praktik yang dikecam oleh Indonesia. Australia memilih cara ini karena bila menggunakan jalur resmi di Badan Pengungsi PBB, UNHCR butuh bertahun-tahun hingga disetujui dan diberikan tempat di negara lain. Migrasi kepiting merah. Warga Pulau Natal sering mendapatkan tontonan yang memukau. Itu adalah jutaan kepiting merah bermunculan di tengah pulau ini untuk melakukan perjalanan migrasi tahunan. Melansir laman voaindonesia.com, kepiting merah ini bermigrasi ke lepas pantai Australia Barat. Bagi Brendan Tiernan yang menjabat sebagai manajer sumber daya alam Taman Nasional Pulau Natal, menyaksikan migrasi kepiting merah bukanlah hal baru, tetapi ia tetap takjub. Tiernan menjelaskan bahwa peristiwa ekologi unik di Pulau Natal ini ada setiap tahun. Jutaan kepiting bermigrasi ke laut untuk kawin dan bertelur. Kepiting merah merupakan hewan endemik Pulau Natal. Keberadaan kepiting ini dilindungi oleh hukum Australia agar populasinya dapat dilestarikan. Destinasi wisata menakjubkan. Keindahan alam Pulau Natal dengan pantai dan lautnya perlu mendapat perhatian lebih bagi mereka yang ingin berlibur. Mengutip laporan idntimes.com, Pulau Natal punya banyak hal yang dapat dilakukan, terutama di sepanjang pantai. Wisatawan dapat berenang, berselancar, menyelam, dan memancing. Pantai yang sangat populer karena keindahannya adalah Pantai Lili, Pantai Doli, Pantai West White, Pantai Adel, dan juga Pantai Gereta.
Namun, bila tidak ingin bermain air, pelancong dapat menjelajahi dengan kapal atau hanya berjemur, serta menyaksikan banyak kepiting merah yang bermigrasi. Bahkan, pengunjung dapat berkelana di Taman Nasional Pulau Natal yang dilengkapi dengan fasilitas mendaki bukit dan gunung. Tidak hanya itu, Pulau Natal juga punya lapangan terbang yang digunakan untuk penerbangan mingguan, jalan raya dan jalur kereta api untuk mengangkut fosfat dari wilayah dataran tinggi. Itulah tadi sejumlah fakta tentang Pulau Natal yang berada di perairan yang dekat dengan wilayah Indonesia, tetapi justru milik Australia. Bagaimana menurut kalian dengan berbagai hal menarik dari Pulau Natal ini?